Puji Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali kita dalam ibadah online di sore hari ini di minggu yang terakhir. Mari, sore hari ini kita kembali mau menyembah Dia. Kita kembali mau datang kepada Dia, Allah sumber segala sumber dalam kehidupan kita. Kita perlu Dia sore hari ini. Oleh sebab itu mari bawa hidupmu, bawa hatimu, bawa seluruh kehidupanmu kepada Dia. Kita sembah dan kita agungkan Dia. Kita angkat pujianku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu Tuhan, di rencanamu. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Lagi katakan, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Lagi katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu. Haleluya, haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Sore hari ini kehidupan kita semua, pribadi lepas pribadi yang ada sebagai anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak pernah lepas dari Dia. Kita ada di dalam telapak tangannya, dilukiskan di dalam telapak tangannya. Kita ada di dalam hatinya Tuhan. Kita semua tidak pernah ditinggalkan sedetik pun. Sampai saat ini Dia masih memperhatikan kita. Sampai saat ini Dia masih mengasihi kita. Sampai saat ini Dia masih ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah jauh, bahkan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Dia. Kita menyadari bahwa hidup kita ini benar-benar ada dalam tangan Tuhan. Dia mengerti, Dia mengetahui keberadaan kita saat sore hari ini. Percaya dan yakin, apapun keadaanmu, apapun kelemahan tubuhmu, apapun beban masalahmu, apapun yang ada dalam kehidupanmu sore hari ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada memperhatikan kita semua sore hari ini. Mari datang kepada Dia, sembah Dia, nyatakan di hadapannya, benar Tuhan, kami ada di dalam tangan-Mu, kami ada dalam pikiran-Mu Tuhan, kami ada dalam rencana-Mu. Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya. Mari dekatkan diri dan hidupmu sore hari ini kepada Dia.
Dia ada dan dekat kepada kita semua, orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan, ku di tangan-Mu, ku di hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Ku di tangan-Mu, haleluya. Ku di hatimu, amin, haleluya. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri, amin, haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, amin Tuhan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Lagi nyatakan, ku di tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, amin, amin. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Tidak pernah kami sendiri Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, amin, haleluya. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Lagi di pikiran-Mu Tuhan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, amin. Haleluya Tuhan. Terpuji nama Engkau Bapa. Kau ada, kami ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami ada di dalam tangan-Mu, kami ada di dalam rancangan-Mu. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami sendiri Tuhan. Tidak pernah sekalipun Kau melepaskan pandangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memiliki hidup kami. Kau yang tidak akan pernah jauh dari kehidupan kami Tuhan. Kau memperhatikan kami, bahkan sampai kedalaman hati kami Engkau tahu. Apa yang sedang kami alami saat-saat ini Tuhan, Kau tahu dan Engkau mengerti. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan menolong kehidupan kami saat ini. Ketika kami datang kepada Engkau, ketika kami sujud menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama Engkau, menyerahkan hidup kami, merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua, sidang jemaat-Mu, hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan masuk di dalam hadirat-Mu. Kami perlu Engkau, kami perlu kekuatan-Mu, kami perlu kasih sayang-Mu dalam hidup kami, kembali memperbaharui kami, lewat ibadah kami sore hari ini Tuhan, lewat kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Pimpin, berkati ibadah kami, sampai pada kesudahannya. Kau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, Kau juga hadir bersama-sama dengan jemaat-Mu di rumah Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami sore hari ini, dan kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia seperti sahabat yang akan selalu dekat dan dekat dengan kita. Dia setia dan setia
tidak akan pernah menjauh, bahkan tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan, ada satu sobatku yang setia, dia tidak akan pernah tinggalkanku. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat duniawi seringkali ada kalanya meninggalkan kita, tetapi ada satu sobat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amin. Selalu menemani sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, men. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Lagi ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, amen. Tak pernah dia tinggalkan, tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang akan selalu menghibur hati kita. Dia sobat yang akan selalu setia dan setia di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat sore hari ini, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya di dalam kehidupan kita semua sepanjang hari. Setiap hari dia tidak pernah lepaskan kasihnya di dalam kehidupan kita. Nyatakan di hadapan dia, bersyukur bahwa benar-benar Allah itu baik dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan.
yang ku perlukan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa lagi, Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yesus kita luar biasa dan sangat luar biasa. Kebaikannya, kasihnya tidak pernah terbatas. Haleluya di dalam kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali diisi oleh kebenarannya. Kita mau siapkan seluruh kehidupan kita sore hari ini untuk diisi lagi oleh benih-benih firman-Nya. Haleluya. Kita angkat pujian. Aku percaya tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau.
ibu saudara dikasih Tuhan, percaya tiada Allah lain seperti Dia, Allah yang kita sembah. Tiada Allah yang seperti Dia, yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kita. Dia akan mengulurkan tangannya sore hari ini buat kita semua. Dia akan memberikan kasih dan kuasanya sore hari ini bagi kita semua. Dia akan memulihkan seluruh kehidupan kita, memulihkan seluruh keberadaan kita sore hari ini. Dia akan memberkati kita semua. Mari kita buka kehidupan kita untuk Dia boleh memberkati kita sore hari ini. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan. Dia Allah yang selalu memperhatikan dan mengasihi hidup kita. Haleluya. Mari datang kepada Dia, nyatakan benar Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang sanggup menjawab semua doa kami, yang sanggup memulihkan seluruh kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Dia mengasihimu. Haleluya. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Kau tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Amin. Haleluya. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup, Kau Tuhan sanggup melawat. Amin. Seluruh kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya tangan-Mu akan terulur buat kami semua sore hari ini. Tangan-Mu akan terulur memulihkan kehidupan kami. Tangan-Mu akan terulur memberkati kami semua Tuhan. Apapun keberadaan kami, Kau sanggup memperbaharui kami. Engkau sanggup memulihkan kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya dan sangat percaya Kau Allah yang mampu dan sanggup. Kau memiliki hidup kami, Kau berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sore hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah apa yang kami kerjakan ini menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau berbicara buat kami semua sore hari ini. Nyatakan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami buat, tuh kami boleh menyenangkan hati-Mu, tuh kami boleh menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya Tuhan. Bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Engkau sendiri yang berbicara buat kami semua. Kau sendiri yang bersuara buat kami semua sore hari ini. Nyatakan Tuhan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh sempurna di hadapan-Mu hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan berkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Telinga-telinga yang mendengar, Engkau memberkati kami. Kami siap untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita sama-sama lagi datang beribadah. Kita mengerti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dia ingin memulihkan kehidupan kita. Dia ingin memperbaiki hidup kita menjadi kehidupan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, ya, menjadi hidup yang baik. Dan saya juga berharap bahwa Bapak Ibu ada di dalam keadaan yang baik saat ini, ya, baik itu secara lahiriah, terlebih secara roh kita ada dalam keadaan yang baik. Karena memang Allah sebetulnya sangat-sangat menginginkan kehidupan yang diberkati oleh Allah, ya. Dan hidup yang diberkati inilah hidup yang akan dialami orang ketika dia mengalami kehidupan yang normal di hadapan Tuhan. Nah, sore hari ini saya mau mengambil tema khotbah kita. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah orang Kristen normal. Ya, puji Tuhan, orang Kristen yang normal. Nah, kalau kita melihat pengertian arti normal di dalam kamus, baik itu kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, rata-rata mengatakan bahwa normal itu adalah menurut aturan atau menurut pola yang umum, yang sesuai dan tidak menyimpang dari norma yang atau aturan yang ada di masyarakat, ya, atau dikatakan sebagai sesuai dengan standar yang berlaku umum. Nah, ketika kita berbicara tentang orang Kristen yang normal, ya, orang Kristen yang normal adalah orang Kristen yang hidupnya memenuhi standar. Standar apa? Standar kekristenan, sudah barang tentu. Ya, kalau kita hidup di dalam masyarakat umum, maka kita harus menjadi orang yang normal. Normal artinya kita mengikuti aturan-aturan yang umum. Tapi kalau kita hidup sebagai orang Kristen yang normal, maka kita adalah orang-orang yang hidup memenuhi standar kekristenan, ya, atau standar Kristiani. Nah, apa yang dimaksud dengan standar Kristen ini, standar Kristiani ini? Ketika kita masuk ke dalam masyarakat, maka yang menentukan standar itu adalah kesepakatan, namanya juga masyarakat, ya, kesepakatan atau nilai-nilai yang disepakati di dalam hidup bersama di dalam masyarakat itu. Tetapi standar yang harus dipenuhi sesuai dengan norma Kristiani bukanlah berdasarkan kesepakatan orang-orang Kristen, bukanlah didasari oleh kesepakatan orang-orang yang ada di dalam komunitas Kristen. Tetapi karena kata Kristen itu sendiri berarti mengikut Kristus, maka standar atau norma yang berlaku di dalam masyarakat Kristen, di dalam kehidupan orang-orang Kristen adalah standar kebenaran menurut firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, jika kamu menuruti perintahku, kamu adalah murid-muridku. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat atau mengerti standar apa yang harus kita ikuti? Biasanya ada kata-kata penunjuk yang seringkali digunakan
untuk menentukan sebuah perilaku yang dikehendaki, misalnya kata hendaklah. Ya, kita belajar dari firman Tuhan. Dalam Alkitab, ya, Alkitab ini memuat berbagai macam nasihat atau arahan dan bahkan mungkin itu juga larangan agar umat Tuhan sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh menurunkan standar hidup kita bahwa kita harus menjadi sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Ya, berusaha untuk mengerti mana kehendak Allah yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita sedianya ada seyogjanya kita menjadi orang-orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, dan kita juga menyempurnakan kehidupan kita. Alkitab Perjanjian Baru, ya, dalam terjemahan yang baru yang biasa kita pakai ini, itu memuat sekitar 125 ayat yang berisikan memuat kata hendaklah. Ya, sebenarnya banyak kata-kata lain yang dipakai, tetapi kita melihat ada 125 kata hendaklah ini yang mengandung makna dorongan atau harapan mengenai sikap atau perilaku yang seharusnya ada pada orang Kristen atau orang percaya. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita ada di bawah standarnya. Kalau kita melakukan, berarti kita ada di dalam standar itu. Ya. Dari 125 kata hendaklah ini, kita bisa membuat sebuah kesimpulan yang sederhana bahwa apa yang semestinya dimiliki atau dihidupi oleh orang Kristen dari nasihat-nasihat hendaklah ini, kita bisa melihat ini hidup kita mestinya ada hal-hal yang kita pikirkan dan ada hal-hal yang kita lakukan sesuai dengan hal tersebut. Apa saja itu? Yang pertama meliputi hubungan dengan Allah, ya, dengan orang lain di sekitar kita, juga dengan diri kita sendiri. Jadi kekristenan sebetulnya berbicara tentang kehidupan, bagaimana kita bersikap kepada Allah, bersikap kepada orang lain, bersikap kepada diri sendiri. Nah, jadi kalau kita mau bertanya bagaimana kita hidup yang normal di hadapan Allah, kalau kita benar berlaku kepada Allah, benar berlaku kepada sesama, benar berlaku kepada diri sendiri, maka kita adalah menjadi orang yang normal di hadapan Tuhan. Baik, kita lihat, nanti kita akan melihat apakah kita ini sebenarnya orang normal atau tidak, ya. Karena kalau orang normal, ya berarti dia sehat. Kalau tidak normal berarti dia menyimpang. Kita membaca ayat di dalam Injil Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Markus 12 ayat 30 dan 31 dikatakan demikian: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua hukum yang terutama. Dua hukum yang terutama berarti hukum ini melebihi dari hukum yang lain. Apa saja yang ada di dalamnya, yaitu bahwa ketika Tuhan Yesus mau menerangkan, ya, ketika Tuhan Yesus mau menerangkan kehidupan yang normal di hadapan Allah adalah yang pertama, ini berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hidup kita yang normal di hadapan Allah adalah ketika kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, berarti kita di bawah normal. Tidak sedikit orang berpikir bahwa dia mau menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, dengan harapan dia mengalami keselamatan, dengan harapan dia mungkin memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan, ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia menerima keselamatan, menerima damai sejahtera dengan Allah, maka hubungannya dengan Allah menjadi normal. Ya. Nah, di dalam hubungan yang normal ini dengan Allah, maka akan terbangun sebuah rasa cinta, rasa kasih, rasa ingin memuaskan hasrat Allah. Karena kita tahu Allah ingin juga memuaskan hasrat hati kita. Ya, dia berkata bahwa mintalah, apa saja yang kamu minta akan aku berikan. Ini sebagai perwujudan dari rasa kasih Allah kepada kita. Nah, hubungan ini harus timbal balik. Ketika kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, ini bukan persoalan prestasi, Bapak Ibu. Kita tidak dikatakan hebat ketika kita mengasihi Tuhan. Kita tidak dikatakan hebat kalau dengan segenap hati kita mengasihi Dia. Tetapi ini persoalan hubungan. Ya. Ini persoalan hubungan. Kita akan berusaha melakukan yang terbaik demi sebuah hubungan. Orang Kristen yang normal, dia membangun hubungannya dengan Allah. Dia menjaga, dia merawat hubungan itu dengan Allah. Yang kedua adalah, hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Ya. Orang Kristen yang normal, umat Tuhan yang normal adalah orang-orang yang bisa mengasihi sesama manusia. Di satu perumpamaan Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana orang mengasihi, siapakah sesamamu, siapakah sesama kami Tuhan. Dia katakan bahwa ada orang Samaria yang mau menolong orang Yahudi yang sebetulnya sangat merendahkan dia. Tuhan Yesus bertanya, siapakah sesamamu kalau begitu? Orang-orang berkata, orang Samaria. Sekali lagi, ini adalah hukum yang terutama. Jadi kalau kita tidak melakukan, maka kita ada di bawah standar hukum itu. Kita tidak memenuhi, kita tidak mencapai apa yang Allah inginkan, berarti kita memang belum sampai kepada ukurannya Allah. Orang Kristen yang normal menurut ukuran Kristen adalah kita memiliki kasih yang kita bagikan kepada sesama manusia. Sekali lagi, mengasihi orang lain, mengasihi sesama, apalagi keluarga sendiri, apalagi saudara sendiri, apalagi orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita, ini bukan prestasi, tetapi ini adalah standar kehidupan yang mestinya kita alami di dalam hubungan kita dengan sesama. Ya.
Jadi yang kedua adalah orang Kristen yang normal, dia memiliki hubungan dengan sesamanya. Tidak ada orang Kristen yang eksklusif, ya, merasa dirinya sudah pasti masuk surga, yang lain masuk neraka. Tidak bisa. Justru kita harus membuktikan bahwa kalau kita memang sudah punya kapling di surga, kita ajak yang lain. Kita ajak yang lain. Nah, yang ketiga, setelah hubungan dengan Allah dan sesama, yang ketiga adalah dikatakan, tadi dilanjutkan dari kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak mungkin ada orang bisa mengasihi orang lain kalau dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Ini bukan bicara tentang mengasihani diri sendiri. Ada orang-orang yang mengasihani dirinya sendiri dengan dia tidak mau dicela, dia tidak mau dihina, dia tidak mau direndahkan. Itu mengasihani diri sendiri. Mudah tersinggung, mudah patah asa, patah semangat, mudah putus asa. Ini orang-orang yang mengasihani diri sendiri. Tetapi orang yang mengasihi diri sendiri adalah orang-orang yang tahu memperlakukan dirinya dengan baik, dengan benar, supaya apa? Supaya dia semakin berkenan, semakin sempurna di hadapan Allah. Nah, kalau dia tahu bahwa dia mengasihi dirinya sendiri, bagaimana memperlakukan diri sendiri, itu sebabnya dikatakan seperti dirimu sendiri, itulah kita mengasihi orang lain. Bapak Ibu, orang Kristen yang normal memiliki hubungan yang baik, memelihara, merawat hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, hubungan dengan diri sendiri di dalam satu kata kunci, yaitu kasih. Sekali lagi, kalau ada orang-orang yang sangat mencintai Tuhan, itu bukan prestasi, itu normal. Kalau ada orang Kristen yang mengasihi sesamanya manusia, sesamanya orang lain, itu bukan prestasi, itu normal. Dan kalau ada orang yang begitu menghargai hidupnya sehingga dia memperlakukan dirinya sebagai rumah Tuhan yang kudus, bait Allah yang kudus, dia tidak memperlakukan dirinya dengan sembarangan, dia tidak melakukan apa yang membuat dia berdosa di hadapan Tuhan. Ini bukan bicara tentang dia orang hebat, orang suci, bukan, tetapi ini adalah normal di mata Tuhan. Ya. Berbicara tentang hubungan dengan Allah, kita boleh membaca di dalam Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 21 dikatakan, Matius 22 ayat 21, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang wajib kita berikan kepada Allah harus kita berikan kepada Allah. Saya sini tidak sedang berbicara tentang material. Tentunya materi akan mengikuti bagaimana jiwa kita terikat kepada sesuatu, ya. Kita akan berani memberikan sesuatu kepada orang-orang yang kita kasihi. Tetapi yang kita mau lihat di sini adalah kamu berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Hormat. Apa yang kita berikan kepada Allah? Kemuliaan. Apa yang kita berikan kepada Allah? Penundukan diri.
Seperti tadi dikatakan, mengasihi dia dengan segenap akal budi, kekuatan, dengan segenap jiwa kita. Ini hidup yang normal, Bapak Ibu. Ya, tidak sedikit orang tawar-menawar tentang apa yang harus dia berikan kepada Allah. Kalau saya begini, nanti saya begini. Atau sebaliknya, tidak sedikit juga orang yang memberikan kepada Allah dengan harapan dia akan menerima sesuatu dari Allah. Kita tidak memberikan cinta kita kepada Allah, padahal itu wajib kita berikan kepada Dia. Kita tidak memberikan jiwa kita kepada Dia, padahal itu wajib kita berikan kepada Dia. Mari kita mengkritisi kehidupan kita masing-masing. Apakah yang Allah inginkan dari saya sudah berikan kepada Dia? Ya. Dan saya cukup berharap di masa pandemi ini ada banyak perenungan-perenungan yang kita buat dengan Allah. Apakah saya memberikan apa yang saya wajib berikan kepada Dia? Ataukah kita berpikir bahwa Allah harus memberikan apa yang Dia berikan kepada kita? Ya. Pincang hubungannya kita dengan Allah. Bicara tentang hubungan dengan sesama, Matius pasal 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Kita adalah terang bagi dunia. Ketika kita berbicara tentang hubungan kita dengan sesama, ketika kita berbicara kita mengasihi sesama kita bukan cuma berbicara memberikan sesuatu. Apalagi kalau kita menuntut rasa hormat dari orang yang bersangkutan. Tidak. Hubungan kita dengan sesama, ketika kita mengasihi sesama adalah ketika kita terang yang Tuhan berikan bercahaya di depan banyak orang. Dan tentunya di dalam cahaya itu kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang orang lihat dan mereka akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi jangan kita banyak berbicara, tetapi biarlah terang kita yang bercahaya ketika kita mengasihi sesama kita. Berikan cahaya itu, maka orang akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, ketika kita berbicara tentang mengasihi diri sendiri, ada satu ayat di dalam Filipi pasal 4. Surat Filipi pasal keempat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Intinya semua yang bagus-bagus, pikirkan itu. Manusia cenderung memikirkan yang jelek-jelek, ya, memikirkan yang jelek-jelek, memikirkan kenapa si Anu melakukan yang tidak baik. Hidup kita terlalu banyak hal-hal yang negatif, sehingga kita melihat segala sesuatu itu menjadi negatif. Ujung-ujungnya hidup kita juga yang susah, ya. Bahwa orang-orang dengan pikiran yang negatif itu sebabnya banyak orang menganjurkan supaya kita punya pikiran positif, supaya hidup kita positif. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang
sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi bukan cuma hal-hal yang positif yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir yang positif, tentunya ya kita cari untungnya sendiri, ya kan? Kalau kita ditipu orang, kita akan bilang, sudah, dari situ kita dapat pelajaran. Lain kali kita sama orang itu nggak usah begitu, biar tahu aja. Yang penting kita jalan terus. Ini pikiran positif. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini sebagai bentuk kita mengasihi diri sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan kita punya pola berpikir yang sedemikian, kita akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Ya. Hal-hal yang luar biasa. Ayub berkata, ketika semua sudah diambil dari dirinya, ketika istrinya sudah mengutuki hidupnya, dia sudah juga mengutuki Tuhan. Sementara di badannya sudah borongkan semua, dia katakan, apa yang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dalam perkara itu Ayub tidak berkata-kata yang berdosa. Ya. Bayangkan kalau dalam keadaan seperti Ayub itu dia semakin terpuruk dan pikiran semakin kusut. Maka apa yang akan keluar dari mulutnya? Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Kenapa begini? Emang Tuhan gak ada. Ya. Banyak orang menyimpulkan Tuhan tidak ada bukan karena dia tidak melihat kemuliaan Tuhan, bukan. Karena dia pikir dia benar. Karena dia tidak berpikir apa yang seharusnya dia pikirkan. Ya. Sesuatu yang tidak kita lihat bukan berarti itu tidak ada, Bapak Ibu. Sebagai contoh kita katakan angin. Angin tidak kita lihat, tapi dia ada. Ya. Kalau kita bisa memahami bagaimana angin itu bekerja, bagaimana wujud angin itu, maka kita akan sadar bahwa angin itu ada. Tapi banyak orang yang punya kesimpulan yang salah tentang Allah karena mereka tidak memikirkan sesuatu yang membangun dirinya untuk bisa mengenal Allah. Kalau saudara mengasihi dirimu sendiri, ayo pikirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara normal menurut Kristen, itu berbeda dengan normal menurut ukuran dunia. Saya tidak mau memisahkan antara hidup kita yang sebagai orang Kristen dengan kehidupan sehari-hari secara normal di dunia ini. Tetapi yang kita mau lihat bahwa hidup yang normal menurut Kristen dalam kekristenan itu adalah merupakan konsekuensi dari keputusan menjadi orang Kristen. Ingat, tidak ada yang maksa, tidak ada yang mengharuskan Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Kalau ada yang memaksa berarti Bapak Ibu bukan orang percaya, terpaksa Kristen namanya. Nah, apa konsekuensi keputusan ini? Konsekuensinya ialah kita menjadi orang yang memperhatikan apakah saya normal menurut ukuran Tuhan atau tidak. Kita tidak lagi melihat apakah saya normal menurut ukuran dunia. Pertanyaan kita adalah apakah saya normal menurut ukuran Tuhan. Jadi kalau secara dunia, yang normal adalah kita menyesuaikan diri dengan standar manusia. Ya, karena masyarakat dunia ini yang membentuk adalah manusia. Kita harus menyesuaikan itu. Kalau tidak, kita dianggap aneh, atau paling tidak kita bisa diasingkan, disisihkan. Dan ini tidak enak menurut cara berpikir
masyarakat yang sebaiknya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kita memisahkan diri, tidak. Tuhan juga berkata bahwa kita harus menjadi sama. Kita harus ada di tengah-tengah kegelapan ini supaya bisa menjadi terang. Nah, karena kita juga harus memberitakan kemuliaan Tuhan. Tetapi persoalannya adalah banyak standar yang manusia buat itu bisa berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi sebaliknya, hidup normal menurut ukuran firman Tuhan sudah pasti tidak dapat ditentang oleh hukum apapun. Galatia 5 ayat 22-23, ketika disebutkan buah Roh Kudus, di bagian akhirnya dikatakan tidak ada hukum yang menentang semua itu. Ya, tidak. Ketika kita punya kemurahan, ketika kita ada kasih, ketika kita ada sukacita, ketika kita punya kebajikan, ketika kita punya pengendalian diri, tidak ada yang bisa melawan itu. Nah, kalau menurut dunia, ukuran normalnya itu adalah tentu saja manusia. Sehingga tidak sedikit orang berpikir bahwa dia sudah berohani menurut ukuran manusia. Nah, kita sudah tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa hari terakhir ada orang-orang yang mengaku sudah menganggap dirinya begitu berohani, tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Coba kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita tidak mengikut Yesus supaya kita sekedar masuk sorga, bukan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam sorga, berarti kita sudah memenuhi standar-standar normalnya kehidupan Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kehidupan keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Siapa mereka ini? Ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang begitu mengerti hukum-hukum Allah. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang begitu mengerti seluk-beluk tentang aturan-aturan keagamaan. Tidak ada yang salah sedikit pun. Tetapi Tuhan bilang, kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan mereka. Apakah itu berarti kita menjadi orang yang terlalu mengatur waktu kita, hal-hal terkait, nggak boleh begini, harus doanya harus begini, pakaiannya harus begitu, jalannya harus begini, dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah bahwa hidup keagamaan ahli Taurat hanya sebatas legalistik atau sebatas hukum yang mereka kerjakan. Mereka hidup berdasarkan hukum dan demi hukum. Itu sebabnya tidak ada kasih di dalam kehidupan mereka. Tetapi orang-orang yang normal di dalam Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatunya itu didasari oleh kasih kita kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita berdoa, karena kita mengasihi Tuhan. Kita juga mendoakan orang-orang di sekitar kita, karena kita mengasihi mereka. Kita berdoa untuk diri kita supaya kita ditolong oleh Tuhan, karena kita mengasihi diri kita sendiri, supaya kita tidak berjauh dari Tuhan, tidak melenceng dari Tuhan. Nah, berdasarkan ayat ini kita bisa memahami bahwa hidup Kristen yang normal itu bukan sebatas hidup keagamaan. Ada tidak sedikit orang yang merasa puas dengan prestasi-prestasi keagamaannya.
Kalau sudah bisa khotbah sudah hebat. Kalau sudah bisa pelayanan sudah hebat. Kalau rajin sudah hebat. Kalau bisa memberi banyak sudah hebat. Bukan berarti itu tidak baik. Tetapi bukan sebatas itu. Ada yang lebih dari itu. Kalau sudah bisa melayani, kalau sudah bisa khotbah, kalau sudah bisa memberi, kalau sudah bisa ini dan itu di dalam pelayanan, maka kita harus hidup lebih benar daripada orang-orang yang tahu tentang aturan keagamaan. Ya, kita harus lebih benar. Lebih benar artinya apa? Mengacu kepada aturan-aturan, mengacu kepada hukum-hukumnya Tuhan. Hidup kita harus kita arahkan kepada kehendak Tuhan. Dan kita bisa pahami di sini bahwa hidup Kristen yang normal itu adalah hidup dalam standar kerajaan Allah. Ya. Kalau tidak begitu, kata Matius 5:20 tadi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus hidup sebagai warga kerajaan surga. Jadi standar hidup kita adalah standar hidup kerajaan surga. Itu baru orang Kristen yang normal. Itu baru anak Tuhan yang normal. Kalau hanya cuma bisa nyanyi yang baik, pimpin puji-pujian, ya puji Tuhan, tetapi itu belum memenuhi standar. Itu belum memenuhi standar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya setiap orang ingin memiliki hidup yang normal, betul? Ya. Ketika seorang laki-laki sudah umur masuk kepala 3, belum punya jodoh, 35 belum punya jodoh, 40 belum punya jodoh, mungkin orang ada yang nanya, lu normal apa enggak? Ya. Anak gadis udah umur 30 belum punya jodoh, 35 belum dapat juga, 40 selesai sudah katanya. Pertanyaan sama, lu normal nggak? Para wanita perempuan sudah menikah 5 tahun belum punya anak, 10 tahun belum punya anak, 15 tahun belum punya anak. Pertanyaannya, lu normal apa enggak? Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kamu normal apa enggak, itu akan melukai hati kita, betul? Artinya apa? Secara naluri kita pengen hidup normal. Tetapi pertanyaannya adalah sekarang, ketika normal itu ditanyakan kepada kita, apakah kita normal menurut ukuran Tuhan? Apakah kita sudah hidup normal menurut standar hidup yang Tuhan kehendaki? Semua orang berkata bahwa ada keselamatan di dalam Yesus, bahwa saya sudah pasti punya sorga, saya sudah pasti akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya banyak orang meninggal, kita selalu katakan dia sudah dipanggil Bapa ke sorga. Ya, ini berangkat dari harapan, dari keyakinan. Tetapi yang persoalannya adalah bahwa waktu hidup kita normal nggak di hadapan Tuhan sebagai anak-anaknya? Normal tidak kita hidup sebagai umatnya? Normalkah kita hidup menurut aturan-aturan Tuhan, menurut ukuran Tuhan, menurut firman Tuhan? Kalau kita sudah hidup normal di dalam firman Tuhan, ya, kalau kita hidup normal di dalam hidup firman Tuhan, maka kita akan punya keyakinan yang benar setelah meninggal. Atau kita berkata bahwa sampai jumpa nanti di kehidupan yang kekal dengan orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal duluan. Dari mana kita tahu? Hidup kita saja tidak normal di hadapan Tuhan.
Ketika kita tidak hidup normal di hadapan Tuhan, maka tidak heran Tuhan akan berkata, oh sorry ya, aku tidak pernah kenal kamu. Hanya orang-orang yang hidup normal di hadapan Allah, itu yang dikenal. Mari Bapak Ibu, ya, hari-hari ini kita sedang dibombardir dengan ajakan-ajakan hidup new normal, ya, new normal, kehidupan baru. Sebetulnya istilah ini adalah istilah yang sangat familiar sekali di dalam kehidupan Kristen, ya, bahwa ketika kita masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah, kita harus memiliki kehidupan yang baru. Kita lahir baru, kita hidup dengan cara yang baru, hidup menurut ukuran atau normanya Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang yang normal di hadapan Tuhan. Kita harus bersyukur, kita diingatkan terus, apakah kita hidup kita masih normal yang lama atau normal yang baru menurut ukuran Tuhan. Kita tidak mau mendakwa, kita tidak mau menghakimi satu sama lain, tapi mari kita lihat apakah saya ini sudah normal di hadapan Tuhan atau tidak. Pemasmur katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku mengasihi Engkau. Ya. Beranikah kita berkata bahwa Tuhan, apakah aku sudah normal di hadapan-Mu? Ketika kita masih memikirkan apa yang bukan Allah pikirkan, tentunya itu bukan normal di hadapan Tuhan. Normal menurut ukuran manusia, iya, tetapi tidak normal di hadapan Tuhan. Ketika kita masih menginginkan keinginan daging yang sementara Tuhan suruh matikan keinginan daging itu, ya, kenakan manusia baru, matikan manusia lama, tetapi kita masih mau menggunakan hidup yang lama, kita belum normal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus menggugah hatimu, mengingatkan bahwa apa yang salah di dalam diri kita itu harus diperbaiki. Ada norma kehidupan, sehingga ketika kita hidup di dalamnya, kita menjadi normal di hadapan Allah. Maka Dia akan bertindak di dalam hidupmu sesuai dengan janji-janjinya. Ya, kita tidak menghakimi orang yang ada dalam keadaan susah, tetapi sesusah-susahnya orang yang normal di hadapan Allah, Allah pasti akan campur tangan di dalam kehidupannya. Mari sama-sama kita terbuka kepada Tuhan. Biar semakin hari hidup kita semakin normal di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang begitu bersabar terhadap cara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa diperbaharui, untuk kami bisa Tuhan hidup di dalam cara yang normal menurut ukuran Allah. Ampuni kami kalau ukuran hidup kami adalah ukuran hidup manusia yang mungkin bertentangan, yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Tetapi sore malam ini Tuhan, kami percaya, kami mau mengikuti apa yang Engkau inginkan kami lakukan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang normal Tuhan. Kami mau mengalami hubungan yang normal dengan Engkau, sehingga kami boleh menikmati apapun itu yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Dan itu bisa kami bagikan kepada saudara-saudara kami. Kami bagikan sebagai terang di tengah kegelapan bagi sesama kami yang mungkin belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih.
Kiranya Engkau terus memberkati umat-umat-Mu dengan segala terang, dengan segala pemahaman, dengan segala Tuhan pengenalan akan Allah, sehingga kami semua semakin hari semakin dibenarkan dan kami akan menjadi sama seperti Kristus, bahkan sempurna seperti Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Lawati setiap umat-umat-Mu di masing-masing kediaman mereka Tuhan. Kiranya Allah yang memberkati baik kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga mereka, anak-anak semuanya. Kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan menjadi bagian hidup anak-anak-Mu. Berkat-berkat secara jasmani Tuhan berikan, pekerjaan mata pencarian yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu boleh diberkati, boleh mendapatkan hasil yang baik seperti janji Tuhan kepada umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kesusahan Tuhan berikan penghiburan. Kekuatan dari Allah kiranya menjadi bagian hidup kami semua, umat-umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bagi tempat di mana Tuhan percayakan kami tinggal dan berada, sehingga kami boleh menjadi terang di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami. Perumahan Reni Jaya Pamulang ini Tuhan, Pondok Petir, Villa Pamulang sekitarnya ini Tuhan berkati. Tuhan memberkati pemerintah baik dari pusat sampai kepada tingkat yang terendah di RT RW. Tuhan memberkati seluruh komponen bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati aparat keamanan, polisi, TNI. Tuhan memberkati biarlah bangsa ini mengalami terang kemuliaan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan dan keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan akhirnya kami mau sudahi ibadah kami pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan satu harapan, permohonan kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran, menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Allah dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.